Ini lagi nyari liburan-liburan aja. Oh, bosen banget di rumah. Oh, ajak Yoel aja kali ya? Ajak Yoel nih. Iya, Yoel mana ya? Buat gitarin kali ya? Iya, lumayan yaudah. ya kan? Yaudah. Ayo, Gini Yoel. Hubungin nih, hubungin. Udah. Mana? Udah hubungin. Tungguin sana aja nih. Iya. Oke, yaudah. Ayo. Yoel mana ya, Jim? Tahu dah. Yoel, weh. Iya. Gimana ya? Ayo, rencananya sih mau ke pantai kita. Ke pantai ngapain? Iya. Ibadah di sana. Kamu ibadah di sana? Ibadah di sana sama Kayos. Oh, sama Kayos. Kayos Di sana. di sana ada dia. Oh, gitu ya. Samperin kali. Kita samperin aja yuk. Jalan sekarang ya? Iya, jalan sekarang. Oke. Mau gitar nggak? Oh, udah. Oh, ya, boleh nyanyi. Oke. Sip, yuk, jalan. Ayo. Anak pantai, oh ya, suka damai. Halo teman-teman. Halo. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya. Mas Yus mana ya? Lama banget lagi. Tahu nih. Atau kita mulai dulu aja. Mulai dulu. Oh, yaudah. Mulai dulu. Jalan dulu aja. Oke. Boleh. Yaudah, ayo. Yaudah, ayo kita sambil menunggu kita naikkan satu lagu pujian, Bukan Terbang. Terbang ya. Bukan terbang ya? Iya, Yoi. oke. Firman Tuhan kita bagi kakiku, jadimu tetap bagi jalan-jalanku. Hati menantikan beri kekuatan baru, bukan terbang di awal bersamamu dalam kemuliaan firman-Mu menopang bukan apa di dalam-Mu Tuhan. Selama ini firman Tuhan kita janjimu bagi jalan-jalanku. Mas Yus belum datang lagi ya? Ya udah, sambil nunggu Mas Yus, kita doa dulu aja kali. Doa dulu kali. Oke. Yang tugas doa hari ini, silakan. Anak pantai, oh ya, suka damai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Sekarang kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan berkati agar ibadah kami dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang nanti akan memberikan pelayanan dan juga membawakan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Anak pantai, oh ya, suka damai. Tuh, itu Mas Yus tuh. Iya. Halo Mas. Sebelum kita masuk firman, kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu. Ayo musik. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru.
pantai. Oh yeah. Suka damai. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Engkau telah anugerahkan kepada kami pada hari ini. Kalau kami boleh akan merenungkan sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan sertai kami, Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti Tuhan apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman Zebaut. Jumpa lagi bersama Kak Yos dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Yuk kita baca Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 sebagai dasar firman untuk yang akan kita bahas pada hari ini. Yuk siapkan Alkitabnya. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Di mana tadi ayatnya? Ayat tadi pada Mazmur 100 ayat 1 sampai 5 menceritakan banyak hal, walaupun dalam hanya 5 ayat, yaitu mengajak seluruh umat Tuhan untuk senantiasa bersyukur dan bersorak-sorai kepada Tuhan. Teman-teman di sini pasti pernah ya ngerasain gimana itu jenuh, gimana itu bosan, atau kadang juga kita kesel atau kecewa terhadap suatu hal. Apalagi yang sekarang kita alami pada hari-hari ini, yaitu kita sedang menghadapi pandemi. Dan teman-teman juga, teman-teman Zebaut pasti juga semuanya dipaksa untuk melakukan segala hal mungkin yang interaksi dengan online, termasuk sekolah. Dan adik-adik Zebaut mungkin sekarang sudah terbiasa ya, tapi kadang juga bosan. Sekolah gini-gini aja, nggak ketemu sama teman secara langsung, nggak bisa bermain dengan mereka. Apa yang teman-teman lakukan pada saat kekecewaan itu atau pada saat bosan? Apakah teman-teman bersungut-sungut? Atau teman-teman mencari pelampiasan lain, atau mungkin gampang marah, jadi gampang marah sama orang tua, sama adik-adiknya, sama kakak-kakaknya. Dalam perikop ini kita mau belajar tentang bagaimana bersyukur. Bagaimana kita harus bersyukur? Mari kita belajar sama-sama. Memang sudah sewajarnya anak-anak dalam usia adik-adik SMP SMA gampang jenuh ketika sesuatu hal yang biasa kita dapatkan di sekolah umum sebelumnya, sebelum pandemi, dan sekarang kita tidak mendapatkan itu. Pasti ada rasa kecewa, sedih juga, tidak bisa main dengan teman-teman secara bebas, dan semuanya cuma berdiri di depan laptop atau HP. Kita sekolah daring begitu terus, dan kita kayak nggak tahu kapan ini selesai. Namun juga kita nggak boleh berlarut dalam kekecewaan atau kebosanan suntuk itu. Kita juga harus mengingat Tuhan yang Tuhan telah kepada kita, yang mungkin kita nggak sadar akan hal itu. Walaupun memang dalam pandemi ini banyak hal-hal yang membosankan atau yang bikin kita kecewa, namun kita pernah nggak kita coba bersyukur bagaimana kita bisa mendapatkan waktu yang lebih dekat dengan orang tua kita lebih lama di rumah, kita bisa bermain dengan kakak adik kita lebih lama di rumah, atau banyak hal yang bisa kita bersyukur. Kita bisa diberikan kehidupan, kita bisa diberikan pagi yang indah, pagi yang cerah. Itu juga salah satu yang Tuhan masih izinkan untuk kita alami setiap hari, dan itu harus menjadi salah satu alasan kita untuk bersyukur. Dan masih banyak hal, mungkin adik-adik punya cara lain untuk bersyukur, silahkan dicatat dan diulang-ulang, dibaca-baca. Aku harus bersyukur hari ini karena aku bisa bangun pagi. Bersyukur hari ini bisa bikin papa sembuh. Aku bersyukur
hari ini bisa bermain sama adik-adikku dari pagi sampai malam. Apapun. Gimana? Sudah merasa lebih baik? Ternyata banyak ya hal yang masih Tuhan izinkan terjadi dan itu bisa sangat kita syukuri di dalam masa-masa pandemi. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus banyak bersyukur ya, karena Tuhan telah memberikan kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan kita setiap hari. Ntar Mas Yos akan setelkan monolog tentang daun sukun. Semoga bisa menginspirasi adik-adik ya. Dan jangan lupa tetap bersyukur. Di depan rumah saya ada tumbuh pohon sukun yang cukup dewasa dan tumbuh dengan sehat tinggi menjulang. Daunnya lebat, buahnya bulat, terlihat sangat enak. Tapi entah kenapa, selama saya tinggal di sini, saya selalu saja kebagian cuma daunnya saja yang jatuh di sisi saya. Buah sukun yang enak itu selalu jatuh di sisi seberang. Sama seperti manusia lainnya, sering saya sambat maki-maki di dalam hati, sambil nyapu daun yang jumlahnya sangat banyak itu. Apalagi kalau nyapunya nggak selesai-selesai, gara-gara angin kencang, dan kadang juga saya digigitin semut. Sakit sekali. Namun, hal yang berbeda terjadi pagi kemarin. Saya melihat satu daun gugur yang sangat santun dan ewoh pekewoh. Dirinya nggak mau turun ke tanah. Malahan dia nyangkut di kawat besi yang nyelengkreh itu. Mungkin daun ini takut ngerepotin saya kali ya. Saya tertawa dalam hati. Berasa diledekin saya sama Tuhan. Dan tiba-tiba terbesit di benak saya, ya masih mending pohon sukun ini memberi keteduhan bagi halaman saya secara gratis setiap hari dan gak perlu pakai sewa terpal. Lebih-lebih, saya mending memilih kepala saya kejatuhan daun sukun daripada kejatuhan buah sukun. Bisa-bisa gegar otak saya. Bener ya, selalu ada cara Tuhan mengingatkan kita agar senantiasa bersyukur. Sudah bersyukur hari ini? Gimana tadi monolognya? Sudah merasa tambah bersyukur? Kita sebagai anak Tuhan harus selalu ingat ya untuk bersyukur. Tuhan izinkan badai datang, namun kita juga percaya ada pelangi setelahnya. Kita sebagai anak Tuhan harus senantiasa ingat akan hal itu dan tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap berdoa untuk negara kita agar pandemi ini bisa segera selesai. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami tadi Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Ajarlah kami anak-anak-Mu ini Tuhan agar senantiasa selalu bersyukur walau di dalam keadaan pandemi ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya kasih Tuhan sangat besar bagi kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan sertai ibadah ini sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak pantai, oh ya, suka damai. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan bisa dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama,
Persembahan dikumpulkan ke dalam amplop. Setelah kita bertemu di gereja, amplop tersebut bisa dimasukkan ke dalam kantong persembahan. Cara yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke Bank BNI dengan nomor rekening 0740916429 atas nama GKJ Kanaan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau telah berkati kami hingga sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami memberikan persembahan sebagian kecil dari kami ya Tuhan Yesus. Berkati persembahan ini ya Tuhan Yesus, dan itu juga hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Anak pantai, oh ya, suka damai. Terima kasih untuk Kak Terima kasih, Kak Yos Yos. yang telah membawakan firman. Oke, sekarang kita ingin menaikkan satu lagu pujian. Mari kita menyanyikan lagu Dengan Apa Akan Ku Balas. Yang mulia
Oke, sekarang kita ingin doa penutup, dipersilakan. Anak pantai, oh ya, suka damai. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ibadah minggu kami hari ini telah selesai ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pembawa firman kami hari ini, sehingga firman-Nya dapat kami mengerti dan dapat kami refleksikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk negara kami. Kiranya Engkau campur tangan dalam penanganan virus corona ini ya Tuhan, sehingga virus ini dapat menghilang dari negara kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dengan normal kembali ya Tuhan. Berkati juga teman kami atau saudara-saudara kami yang kehilangan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan dan kebahagiaan dalam aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk guru GSM kami yang membuat ibadah online dalam pandemi kali ini ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan agar tetap sehat dalam melakukan aktivitasnya. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masa pandemi ini sedang melakukan PJJ ya Tuhan. Berkati mereka agar mereka dapat mengerjakan tugasnya, memahami materi, dan selalu sehat dan semangat dalam menjalankan pembelajarannya ya Tuhan. Ya Tuhan, doa ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak pantai, oh ya, suka damai. Oh iya teman-teman, ibadah kita udah selesai ya. Cuma kita masih ada ibadah selanjutnya loh. Jangan lupa menggunakan masker Dan jangan lupa untuk memakai hand sanitizer apabila keluar. dan jangan lupa jaga jarak. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak pantai, oh ya.